أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati serta kami muliakan Dewan Hakam yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air rahimakumullah, serta peserta Syarhil Quran yang insya Allah saya cintai dan sama-sama kita banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Ghafur. Walau hambanya banyak yang kufur, walau pandangan boleh kabur, gigi-gigi boleh gugur, kulit pun boleh kendur, di dalam kubur tamtum-tamtum barbur-barbur, dicambuk malaikat karena tak mau bersyukur. Untuk kedua kalinya, marilah kita haturkan sholawat teriringi salam kita kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita atau telah membawa kita dari gelapnya jahiliyah menuju terangnya Islamiyah, minaz zulumati ilan nur. Sungguh menjadi sebuah ironi ketika kita tengok sejenak pada realita yang terjadi pada masa atau zaman ini. Bagaimana tidak melihat perkembangan kualitas moral yang semakin lama kian merosot dan terdegradasi. Sebut saja sebagai contoh, semakin maraknya tindak kejahatan, pelecehan seksual, semakin merebak, dan maraknya video-video mesum yang pelakunya adalah sebagian generasi muda harapan bangsa, serta berbagai macam tindak kriminal lainnya. Oleh karena itu, berdirinya kami di sini bukan seperti patung Liberty yang membawa obor tanpa api, membawa buku tiada isi, dan berdiri tak berarti. Tetapi berdirinya kami di sini akan membawakan Syarhil Quran yang berjudul Pembentukan Generasi Berkarakter. Globalisasi yang membawa informasi secara pesat telah mempengaruhi gaya dan pandangan hidup generasi muda. Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, untuk membentuk generasi muda untuk membangun generasi muda di era global merupakan sesuatu yang imperatif dalam upaya membentuk generasi muda berkepribadian unggul. Generasi muda sangat mudah mengakses segala bentuk informasi dari belahan dunia manapun tanpa dibatasi ruang dan waktu. Akibatnya, informasi ini membawa pengaruh buruk bagi generasi muda, baik yang positif maupun yang negatif.
paling terasa adalah pandangan dan gaya hidup generasi muda. Oleh karena itu, perlu sikap bijak dalam mensikapi budaya luar yang masuk ke Indonesia. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan menyiapkan generasi yang tangguh dan berkarakter. Generasi berkarakter adalah generasi yang menguasai ilmu dan teknologi serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia, tidak ada cara lain kecuali dengan 3 cara berikut. Yang pertama ialah kembali pada ajaran Islam, ajaran yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Yang kedua ialah mengembalikan generasi muda pada rumah-rumah yang dihiasi dengan cinta, harmonisan, dan kasih sayang. Rumah yang di dalamnya terdapat seorang ibu, rumah yang di dalamnya terdapat seorang ayah yang menjadi penganyam bagi keluarganya. Begitu pula seorang ibu yang memberi pendidikan bagi anak-anaknya. Yang ketiga ialah meningkatkan semangat belajar mandiri di kalangan generasi muda dengan ilmu yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena dengan semangat belajar kita akan mencapai cita-cita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, barang siapa Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah ilmu dari buayan seorang ibu sampai masuk ke liang lahat. Mumpung kita masih muda, seperti pepatah mengatakan, carilah ilmu dari belajar di waktu kecil bagi yang mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagi yang mengukir di atas air. Jadi, mumpung kita masih muda, pergunakanlah masa muda kita semaksimal mungkin untuk terus belajar agar kita benar-benar menjadi generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Dewan Hakam yang kami hormati serta kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di antara sebab buruknya generasi muda pada zaman sekarang ini adalah jauhnya masyarakat dari nilai agama. Sedangkan agama merupakan the way of life. Mereka juga jauh dari para ulama yang menuntut mereka pada jalan yang benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa barang siapa yang menjauhi ulama, maka hatinya telah mati dan buta dari ketaatan Allah Subhanahu Wa Taala. Generasi muda adalah tonggak kemajuan bangsa dan agama. Generasi muda adalah orang yang menjadi harapan bagi diri, keluarga, bahkan negara. Saking pentingnya generasi muda, Al-Quran banyak memberi isyarat akan sikap seorang pemuda. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar sepanjang zaman, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan, dan barang siapa yang membacanya akan mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Yusuf ayat 33 yang mengisyaratkan akan sikap seorang pemuda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma
ما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti ajaran mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Ayat ini menjelaskan bahwa pemuda yang diinginkan oleh Al-Quran adalah mereka yang berani menolak kebatilan dan kemaksiatan, sebagaimana Nabi Musa menolak ajakan perempuan yang berbuat tidak senonoh oleh perempuan-perempuan. Dalam Al-Quran surah Yusuf, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 60 dijelaskan juga. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan pernah berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakam yang kami hormati serta kami muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini masih berkait dengan ayat di atas bahwa pemuda adalah mereka yang memiliki semangat tinggi. Ia tidak akan mudah menyerah dalam mengarungi jalan menuju masa depan. Sebelum keinginannya tercapai, ia tidak akan pernah menyerah. Dapat kami simpulkan bahwa untuk mewujudkan generasi Islam yang cerdas dan berakhlak mulia adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berpesan kepada pemuda-pemudi zaman sekarang, mari sisingkan lengan baju kita, maju terus, jangan gentar. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang mengenakan, kami mohon maaf. Wabila wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek.